Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surma Andini, mahasiswa Informatika 19C dengan NPM 19.1065. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tugas yang saya buat. Di sini diketahui hasil uji coba dari sebuah instrumen, di mana ada 10 siswa dan juga 10 soal. Di sini saya akan mencari validitas butir soal, reliabilitas soal, daya beda soal, dan tingkat kesukaran soal. Pertama-tama saya akan mencari nilai XT. Nilai XT didapatkan dari berapa jumlah betul dari siswa. Siswa yang bernama Ani memiliki betul 8 dari 10 soal. Maka XT-nya 8. Sedangkan XT kuadrat yaitu jumlah betul dikuadratkan. Setelah itu kita akan menghitung sigma XT dan sigma EXT kuadrat. Sigma XT yaitu jumlah dari keseluruhan XT dari seluruh siswa. Sedangkan sigma XT kuadrat yaitu jumlah dari semua XT kuadrat. Kita akan mencari nilai N. Nilai N adalah jumlah siswa yang betul pada setiap butir soal. Seperti pada butir soal nomor 1, siswa yang betul yaitu 7 orang. Begitu juga selanjutnya sampai dengan butir soal nomor 10. Untuk mencari validitas butir soal, yaitu rumusnya MP dikurang MT per SDT dikali akar dari P per Q. Di sini untuk mencari MP yaitu jumlah keseluruhan dari siswa yang benar dibagi jumlah siswa yang benar. Lalu MT yaitu untuk keseluruhan butir soal. MT ini sigma XT per N, dimana sigma XT yaitu 83 dibagi N jumlah siswa sama dengan 10 orang, dapat hasilnya 8,3 per SDT. SDT yaitu sigma XT kuadrat per N dikurang sigma XT per N dikuadratkan. Dan diakarkan. Di sini SDT digunakan untuk keseluruhan butir soal yang hasilnya itu 1,187. Selanjutnya P dan Q. Nilai P yaitu jumlah siswa yang betul dibagi jumlah semua soal. Jadi siswa yang betul 10 dibagi jumlah semua siswa yaitu 7 dibagi 10 yaitu 0,7. Begitu seterusnya sampai dengan butir soal nomor 10. Dan untuk Q yaitu satu dikurang jumlah P. Di sini 1 dikurang 0,7 jadi 0,3. Begitu seterusnya hingga butir soal nomor 10.
Selanjutnya kita masuk pada rumus, yaitu untuk mencari validitas RP bis sama dengan MP dikurang MT per SDT dikali akar dari P per Q. MP yaitu 8,286 dikurang MT tadi 8,3 per SDT nya 1,187 dikali P 0,7 dan Q 0,3. Hasilnya yaitu 0,018. Di sini kesimpulannya butir soal nomor 1 tidak valid karena nilainya kecil dari 0,3 karena batas validitas yaitu 0,3. Dan untuk butir nomor 2 MP-nya yaitu 8,444, MT-nya 8,3, SDT-nya 1,187 dibagi P-nya 0,9 dan Q-nya 0,1. Di sini hasilnya yaitu 0,363. Jadi kesimpulan dari butir soal nomor 2 yaitu valid karena lebih dari 0,3. Selanjutnya begitu seterusnya hingga butir soal nomor 10. Selanjutnya yaitu reliabilitas soal. Untuk menghitung reliabilitas soal, kita menggunakan rumus yaitu R11 sama dengan K per K kurang 1 dalam kurung ST kuadrat dikurang sigma PQ per ST kuadrat. Nah, rumus untuk mencari ST kuadrat yaitu sigma XT kuadrat dikali sigma XT pangkat 2 per N lagi. Di sini sigma XP, untuk mencari sigma XP-nya yaitu P ini 0,7 dikali dengan 0,3 dapat hasilnya 0,21. Begitu seterusnya hingga butir soal nomor 10. Jadi sebelum mencari reliabilitas kita harus mencari ST kuadrat dulu. Di sini XT kuadratnya 703 karena sigma XT bernilai 703 dikurang 83 yaitu sigma XT kuadrat sama dengan 703 dikurang sigma XT yaitu sigma XT-nya 83 dikuadratkan per 10 jumlah soal dan dibagi 10 lagi. Di sini hasilnya 1,41 untuk nilai ST kuadrat. Setelah kita dapatkan nilai ST kuadrat dan nilai sigma P kali Q, baru kita bisa mencari reliabilitasnya, yaitu R11 sama dengan 10, karena tadi rumusnya K sama dengan 10, dikurang 10 kurang 1 di dalam kurung 1,41 dikurang 1,35. 1,35 adalah sigma dari P dikali Q. 1,41 yaitu hasil dari ST kuadrat per 1,41 yaitu ST kuadrat lagi. Di sini hasilnya yaitu 0,473, maka bisa dikatakan reliabilitasnya sedang karena kecil dari 0,7. Selanjutnya daya beda soal. Untuk mencari daya beda soal, kita harus mengelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Untuk kelompok atas yaitu nilai tertinggi. Karena jumlah soal kita 10, maka dibagi 2 saja. Jadi untuk kelompok atas 5 dan untuk kelompok bawah juga 5. Di sini untuk
untuk kelompok atasnya yaitu yang jumlah skornya 10 dan 9. Untuk kelompok bawah yang skornya 8 dan 7. Selanjutnya kita akan mencari PA. PA ini adalah untuk mencari PA yaitu jumlah siswa yang benar pada butir soal dibagi jumlah semua siswa. Di sini yang betul yaitu 3 orang dibagi 5 jadi 0,6. Begitu seterusnya hingga butir soal nomor 10. Baru kita hitung sigma dari PA yaitu 9,4 yaitu jumlah dari keseluruhan PA ini. Dan untuk kelompok bawah untuk mencari PB-nya juga sama yaitu jumlah siswa yang benar untuk setiap butir soal dibagi jumlah semua siswanya. Di sini 4 siswa yang benar dibagi 5 yaitu 0,8. Begitu seterusnya hingga butir soal 10. Dan untuk sigma PB-nya dijumlahkan dari PB butir soal 1 hingga PB dari butir soal 10 dan didapatkan 7,2. Selanjutnya untuk mencari daya bedanya yaitu DP sama dengan sigma PA dikurang sigma PB per N. Sama dengan sigma PA-nya tadi 9,4 dikurang sigma PB-nya 7,2 dibagi 10 jumlah semua soal yaitu dapatnya 0,22 dan di sini 0,22 dikatakan cukup baik untuk daya beda soalnya. Tingkat kesukaran soal rumusnya yaitu P sama dengan B per JS yaitu jumlah betul per jumlah semua soal. Di sini untuk butir soal nomor 1 jumlah yang betulnya 7 dan jumlah semua siswanya 10 jadi 7 ini dibagi 10 jadi 0,7 maka dikatakan tingkat kesukaran soalnya sedang. Sedangkan untuk butir nomor 2 yaitu jumlah benarnya yang benar 9 dan jumlah semua siswanya 10 maka 9 per 10 ini 0,9. 0,9 ini dikatakan mudah karena lebih besar dari 0,7 dan begitu seterusnya sampai butir soal nomor 10. Sekian penjelasan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.